Udah. Abi, ayo Abi. Innalillahi. Balik aja dulu, balik. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya nyium baunya udah nutup pintu, mau nutup pintu karena tiba-tiba ada suara apa gitu. Terus saya tutup, buka pintu, saya cari keluarga udah nggak ada. Nah saya balik lagi ke sini melihat ada apa, tiba-tiba di situ ada ledakan, deng gitu. Udah. Kampung Tanah Merah yang terbentang di Kelurahan Rawabadak Selatan, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, selalu menjadi sorotan tatkala ada kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Pada 18 Januari 2009, instalasi penampung dan penyalur bahan bakar minyak itu terbakar. Warga Tanah Merah pun terancam terusir dari tempat tinggal mereka. Yusuf Kala yang saat itu menjabat wakil presiden bersama Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, merancang relokasi atau pemindahan warga Tanah Merah. Tapi rencana itu tak pernah terwujud karena warga melawan. Pertamina membeli lahan yang kini menjadi depo pelumpang dari PT Mas Trading Company atau Mastrako pada 8 April 1971 seluas 153,4 hektar dengan harga 514 juta rupiah. 2 tahun sebelumnya, Pertamina mendapat izin penggunaan tanah seluas 14 hektar dari Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 1976, Kementerian Dalam Negeri memberikan surat ketetapan pemberian hak atau SKPH kepada Pertamina untuk lahan seluas 156 hektar yang akan dibangun sebagai instalasi minyak dengan masa konsesi 20 tahun dan dapat diperpanjang. Pembangunan depo berlangsung ketika lahan itu masih berupa rawa dan sawah. Data citra satelit kawasan itu menunjukkan warga mulai memadati kawasan sekitar depo yang kini menjadi Kampung Tanah Merah Bawah dan Tanah Merah Atas. Pada 4 Desember 1986, pemerintah DKI Jakarta mendata dan menertibkan warga Tanah Merah. Upaya ini diikuti pembongkaran bangunan pada 30 Desember 1991. Konflik ini terus berlangsung selama beberapa tahun. Namun, arus pendatang tak berhenti meski status Tanah Merah adalah wilayah sengketa. Di masalah pembentukan RW dan RT serta KTP untuk Tanah Merah dan di Kampung Beting akan segera diproses. Tapi ini juga memakan waktu, ya. Semua masyarakat biar dengar proses untuk KTP, untuk RT, untuk RW akan segera diproses, tapi proses itu berwaktu. Sengketa baru mereda pada 2013 saat Joko Widodo yang ketika itu menjabat Gubernur DKI Jakarta memberikan kartu tanda penduduk dan membentuk rukun warga. KTP adalah janji kampanye Jokowi saat menandatangani kontrak politik dalam kampanye pemilihan gubernur beberapa bulan sebelumnya. Pada masa itu, pemerintah Jakarta membentuk status wilayah formal seperti rukun warga dan rukun tetangga di Tanah Merah. Warga Tanah Merah makin diakui setelah pada 16 Oktober 2021, Anies Baswedan yang menjabat Gubernur DKI Jakarta memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin ini hanya berlaku 3 tahun. Dengan IMB tersebut, warga Tanah Merah mulai mendapat hak-hak dasar seperti saluran air dan sambungan listrik.
IMB tersebut juga merupakan buah janji politik Anies dalam kampanye di tahun 2016. Terlepas dari pemberian KTP dan IMB, Kampung Tanah Merah terus menjadi duri dalam daging bagi Pertamina. Dari 153,4 hektar lahan Pertamina yang tercantum dalam SKPH Menteri Dalam Negeri tertanggal 5 Juli 1976, perusahaan minyak plat merah ini hanya menguasai 71,9 hektar yang berstatus hak guna bangunan. Semuanya berada dalam tembok depo Pelumpang. Sedangkan lahan 81,6 hektar berdasarkan hasil inventarisir PT Surveyor Indonesia pada 2017 dikuasai warga. Ada 9.234 keluarga atau 34.797 orang yang menempati lahan sengketa itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melontarkan pernyataan mengejutkan pada Sabtu 4 Maret lalu. Ma'ruf mengatakan akan memindahkan depo Pertamina Pelumpang. Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman, itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik. Karena itu, pada Minggu 5 Maret lalu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menggelar rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sehari kemudian, Erick mengumumkan hasil rapat tersebut. Erick Thohir mengatakan pemerintah akan memindahkan depo Pertamina dari Pelumpang ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Lahan ini berupa reklamasi yang dikenal sebagai New Priok tahap 2 di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami juga meyakini ini hal yang penting. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Tetapi khususnya yang di Pelumpang kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar. Kepada Tempo, pada Jumat 10 Maret lalu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan rapat tersebut adalah tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo seusai kunjungan ke korban kebakaran. Menurut Muhadjir, opsi memindahkan depo Pertamina dari Pelumpang mempertimbangkan manfaat dan standar keamanan jangka panjang. Karena itu lokasi baru depo Pertamina harus memiliki buffer zone alami yang tidak mudah terganggu perkembangan demografi atau mobilisasi penduduk. Kawasan reklamasi pun menjadi pilihan karena mempunyai zona penyangga alami berupa Teluk Jakarta. Itu yang tidak disampaikan Erick Thohir secara gamblang. Ia hanya menyebutkan pemerintah dan Pertamina akan membangun buffer zone selebar 50 meter dari pagar depo. Belum lagi pembahasan relokasi tuntas. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal berbeda. Menurutnya justru warga yang harus direlokasi, bukan depo Pertamina. Kini rencana lahan baru untuk depo Pertamina mengerucut ke proyek reklamasi di Kalibaru, Cilincing. Kawasan ini dibangun Pelindo sejak tahun 2012, tapi proyek ini berhenti 5 tahun kemudian. Proyek senilai 11 triliun rupiah ini menjadi beban bagi Pelindo. Pada akhir 2018, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara sebesar 1,032 triliun dalam proyek itu.
Temuan berasal dari audit investigasi keempat dalam serangkaian pemeriksaan yang diminta Panitia Khusus Hak Angket Pelindo DPR. Para ahli yang menjadi rujukan auditor BPK menyebutkan proyek reklamasi itu berpotensi mengalami kegagalan konstruksi karena lahannya amblas. Menurut hasil audit, lahan reklamasi ini lembek gara-gara menggunakan tanah dari lumpur kolam dan alur pelayaran di pesisir Kalibaru sebanyak 25 juta meter kubik. BPK menyebut proyek ini bisa dilanjutkan tapi perlu perlakuan khusus. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR pada 12 Oktober 2023, Dirut Pertamina Nike Widiawati mengatakan Pertamina tidak bisa menutup depo Pelumpang karena akan berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional. Pihaknya hanya akan memindahkan sebagian saja ke lokasi reklamasi Kalibaru yang diperkirakan baru bisa digunakan pada tahun 2027 mendatang. Nike menambahkan, hal yang terpenting saat ini adalah membangun buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara depo Pelumpang dengan pemukiman penduduk. Itu. Nah, adapun yang akan kami bangun di Kalibaru itu adalah tadi memindahkan sebagian dari Integrated Terminal Jakarta, yaitu BBM retail dan juga filling station, ditambah dengan kapasitas tambahan, yaitu untuk petrochemical produk, kemudian untuk energi-energi baru seperti hydrogen, amonia, sustainable aviation fuel, biofuel, biogasolin dan lainnya. Dan juga di situ LNG untuk kita ini kan. Jadi itu supaya tidak ada kesimpang siuran. Dan ini sudah kami rencanakan sejak 3 tahun lalu, bukan karena kebakaran ini. Dan kami menyadari oleh karena itu, karena Pelumpang ini masih akan sama seperti sekarang dalam 5 tahun ke depan, dan nanti pun setelah sebagian dipindah ke Kalibaru masih tetap ada aktivitas di Integrated Terminal Jakarta ini, maka yang paling urgent adalah buffer zone untuk dilakukan. Untuk itu tentu akan ada pembebasan, akan ada kompensasi, akan ada ganti untung sesuai dengan skema-skema atau aturan yang berlaku. Dan untuk 20 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka dalam kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Andai saja ada zona penyangga yang memisahkan depo dengan pemukiman penduduk, kebakaran akan lebih mudah dikendalikan dan jatuhnya korban bisa dicegah.